Baik, kita teruskan. Ini mohon maaf nih kalau ngelihat jadi judul dari judul tema gitu ya, membangun akhlakul karimah. Ini yang ngomong juga kurang akhlak nih. Jadi mohon maaf ya. Ya kalau bicara jujur ngomong apa adanya, mohon maaf lahir batin. Enggak ada yang pernah lepas dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita bisa sembunyi di mana saja, tapi kita nggak bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semut hitam berjalan di atas batu hitam, di dalam kegelapan malam, di hutan belantara yang pekat, Allah tahu. Nah cuma ya itu dia, kadang-kadang manusianya model kayak gini nih, gitu ya. Iya karena di tempat ini aja kelihatan kayak orang bener ya, lagi ceramah kan begitu ya nggak? Pakai peci, pakai sarung, udah kayak orang soleh gitu kan. Padahal Allah tahu banget ini si Jeffrey hatinya kayak apa. Nah ini yang paling bahaya bang. Makanya terus terang, syukur nggak bersyukur model-model kayak abang ini Masya Allah. Istilahnya udah bayar kifarat. Begitu masuk kemari dianggap melakukan kesalahan. Dianggap melakukan kesalahan. Kenapa saya bilang dianggap melakukan kesalahan? Ada orang yang masuk ke sini karena benar-benar melakukan kesalahan. Ada orang yang masuk ke sini karena memang berada di tempat yang keliru, dan ada orang yang masuk sini emang dipendem, emang sengaja mau dipendem, gitu kan? Dan ada yang memang orang masuk ke sini karena sesuatu yang memang dia tidak niat melakukan itu. Kenapa kok bisa bicara seperti itu? Ya inilah dunia. Dunia itu bisa apa aja. Dunia itu bisa macam-macam. Makanya kata Allah, ayo walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampaikan seperti ini? Supaya jangan ketipu. Iya kan? Supaya jangan ketipu. Nah, soal bicara tentang kesalahan yang terlihat, mohon maaf lahir batin, ada orang masuk penjara gara-gara nyolong ayam. Gitu ya. Mana yang nyolong ayam? Tunjuk tangan. Ada? Gitu kan? Begitu ditangkap, ditanya sama polisi, "Kenapa kamu?" "Maaf Pak, istri saya lagi di rumah sakit, hamil, nggak punya biaya, sampai sekarang nggak bisa keluar." Oh ternyata malingnya itu karena berdasarkan sesuatu yang memang hari itu dia tidak sanggup. Tuh, ada yang ketahuan nyopet, digebukin sama masa, dibawa ke kantor polisi. "Cung, siapa? Halo? Halo?" Gitu kan? Pasalnya, copet pasal berapa sih? 362. Macam-macam gitu kan. Ada yang karena narkoba, padahal baru pertama kali make. Yang udah 6 tahun kagak ketangkep-tangkep. Ini baru aja make, apesnya minta ampun. Jadi memang macam-macam dunia itu. Iya kan? Tapi ada juga yang ternyata ditangkap karena apa? Padahal kaya sudah, jabatan tinggi, rakusnya kagak ketahan. Ini yang bahaya juga nih. Naudzubillah min. Nah, itu aduh. Ya sebenarnya gini, apapun itu, meskipun kita menyolong ayam, alasannya adalah karena istri mau ngelahirin. Ya kalau kita bicara dan bertanya kepada hati nurani gitu ya, yang berdasarkan iman dan akal, pasti jawabannya tetap tidak. Oke, itu sudah berlalu. Ya, kita nggak usah ngorek-ngorek yang sudah berlalu lah. Artinya kalau ludah sudah dibuang, masa mau kita jilat lagi? Kan nggak mungkin. Kita ini bukan ayam, kita ini maaf bukan anjing atau binatang-binatang yang lain. Kita ini adalah manusia. Berada di tempat ini bukan berarti kita tidak punya harapan apa-apa. Harapan itu selalu ada. Bahkan sampai orang yang saat naza itu artinya adalah sedang dicabut nyawa ya. Itu saja masih punya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu kemudian Rasul pergi meninggalkan Abu Dzar. Abu Dzar seperti mendengar Rasul itu bicara seorang diri. Nah, kalau yang nggak kenal Rasul itu pasti Rasul dianggap orang gila. Nah, kira-kira kalau ada yang di sini baru masuk 2-3 bulan terus sering ngomong sendiri, kayak gimana kira-kira? Orang gila. Nah, ini Rasul. Artinya bicara sendirinya Rasul pasti bukan bicara seorang diri, pasti Rasul bicara dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Ternyata apa?
terjadi dialog yang maha dahsyat antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat. Oh hebat pesantrennya ya, udah tahu Jibril juga. Ngomong-ngomong, kenal sama Jibril? Ternyata terjadi satu dialog yang hebat. Bagaimana dialognya? Turun malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah Rabbul Izzati untuk menyampaikan sebuah pesan. Tentang apa? Jangan berputus asa, jangan berputus rahmat dari pertolongan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Jibril alaihissalam ketemu dengan Rasul, Jibril bilang apa? Ya Muhammad, Allah berkirim salam kepada dirimu. Kemudian Allah mengatakan kepadaku untuk disampaikan kepadamu, barang siapa dari umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya, coba bikin dosa seumur hidup, berarti setiap detik tuh dosa melulu. Kan ini enggak, ya kan? Enggak ada kan manusia seperti itu kan? Ada enggak? Enggak ada. Detik per detik pasti ada kebaikan yang dilakukan. Detik per detik pasti ada keburukan yang dilakukan. Artinya adalah apa? Hidup itu ada hitam, ada putih. Tapi kita hidupnya di abu-abu, Bang. Enggak ada manusia hitam dan enggak ada manusia putih. Adanya manusia abu-abu. Ada abu-abu muda, ada abu-abu dekat ke hitam. Nah, sekarang lo mau di mana nih pertanyaannya? Jadi mendingan dekat abu-abu muda aja kan begitu. Lalu dia tanya, ya Rasul, apakah Allah Maha Pengampun? Ya, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosaku, ya sebesar apapun dosamu. Jika aku sebesar gunung dosaku, Allah lebih pengampun daripada itu. Sebanyak pasir yang ada di lautan, Allah Maha Pengampun lebih daripada itu. Memangnya kamu bikin apa? Ya Rasul, maaf, saya suka memperkosa mayat perempuan. Kaget Rasul.